akuntansi manajemen, ya. Habis itu apakah saya sudah menguasai pajak? Itu dulu, mumpung masih ada waktu, ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian mahasiswa khususnya mahasiswa yang kerja itu pasti ya selalu bertanya apa yang perlu kita siapkan, dari mana kita mulai semester berapa kita melakukan persiapan, pasti selalu menanyakan hal demikian. Yang sebaiknya kita harus persiapkan mulai kapan kan gitu ya. Sebenarnya kita persiapkan mulai kapan ya. Sebetulnya jujur ya, kalau ditanya masalah hal ini ya, jawabannya adalah sederhana ya. Kalau mulai kapan? Ya, mulai kalian sudah, jawabannya sederhana, mulai kalian sudah masuk kuliah, sudah dipersiapkan. Namun lebih tepatnya mulai semester berapa yang kalian mau siapkan? Ya. Lebih tepatnya adalah kalian sudah mulai persiapkan mulai dari semester 6. Ya. Karena materi akuntansi lanjutan sudah, sebagian sudah kalian bahas. Manajemen keuangan atau akuntansi manajemen sudah. Akuntansi menengah sudah. Habis itu terkait dengan sistem akuntansi sudah dipelajari. Nah, artinya apa? Momen di semester 6 itu adalah kalian sudah harus memulai. Apa yang harus disiapkan kan? Kalian mulai mempersiapkan apa? Nah, itu ya. Banyak juga yang berpikir, iya Pak, memang waktu yang tepat adalah semester 6. Namun kita pikir adalah apa yang harus disiapkan? Ya. Yang perlu disiapkan itu sederhana. Ya. Yang pertama saya mau kasih tahu adalah, teman-teman harus bisa ya menjawab pertanyaan terkait dengan saya sudah menguasai materi apa. Itu dulu. Yang artinya kalau saya boleh katakan adalah mengidentifikasi terkait dengan kekuatan yang berhubungan dengan bidang keahlian. Apakah saya sudah cukup masalah sistem informasi akuntansi? Itu dulu deh. Ya, karena itu yang paling penting. Kenapa itu yang paling penting? Ya, agar mempermudah kepada teman-teman untuk mencari keyword-keyword yang berhubungan nanti dengan referensi. Kalau tidak tahu dasarnya, bagaimana kalian mencari referensi? Itu yang pertama dulu. Apa yang harus kalian kuasai? Kuasakan dulu materinya. Mulai dari sekarang, fokuskan ya. Misalnya, saya harus kuat di pajak. Oke, masih ada kesempatan untuk saya belajarin pajak. Itu dulu. Nah, itu yang harus dipersiapkan. Jangan ada yang berpikir gini, gampang lah, judul kan bisa diambil di mana-mana. Iya, saya katakan iya, judul diambil di mana-mana. 1000 kalian minta 1000 judul dalam 1 menit atau 1 detik pasti ada. Tapi apakah semua itu bisa? Kembali, tanyakan dulu ya. Mulainya apa? Saya jawab yang pertama adalah tanyakan kepada diri teman-teman ya, apa yang sudah saya kuasai. Apakah saya sudah cukup misalnya di sektor publik? Apakah saya sudah cukup di sistem informasi akuntansi? Apakah saya sudah cukup di yang berkaitan dengan teori berhubungan dengan akuntansi manajemen? Ya. Habis itu apakah saya sudah menguasai pajak? Itu dulu. Mumpung masih ada waktu ya. Semester 6 ini semester 6 ini yang pertama yang paling kalian jawab dulu pertanyaan itu ya. Saya sudah bisa apa? Itu yang pertama ya. Yang pertama yang benar-benar kalian persiapi ya, terkait dengan jangan terlalu banyak ya. Buatlah sederhana gini, buatlah 2 alternatif ya. Buatlah 2 alternatif ya untuk bidang ya atau teori yang harus kalian pahami. Buat 2 alternatif. Misalnya di sistem informasi dan
pajak. Ya cukup kuasai itu aja. Nah, habis itu kalau mau dipisah lagi gitu kan ya. Kalau mau dipisah lagi, sistem informasi akuntansi dipisah lagi, yang apa? Apakah yang pembelian, apakah yang penerimaan kas, dan lain sebagainya. Baru diidentifikasi. Ya. Habis itu dipajak, pajak apa? Penghasilan kah, PPN kah, atau apa? Kenapa sih kita mengidentifikasi keahlian itu? Ya. Agar mempermudah, yang pertama, mempermudah kita mencari teori. Tuh, mempermudah kita mencari jurnal, mempermudah kita membentuk sebuah judul, mempermudah kita mengidentifikasi masalah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, nanti saya kasih dua dulu hari ini. Yang kedua adalah, ya, mulai dari sekarang yang perlu persiapkan itu adalah apa? Mulai untuk ya membaca jurnal-jurnal. Dibaca aja ya, nggak usah mikir gini ya, nggak usah mikir gini, ini nanti yang saya pakai, ini yang nanti saya pakai, nggak perlu ya. Nemu jurnal apa itu dibaca dulu, apa yang dipelajari sih ya, yang dipelajari kan biar kita tahu, oh proposal tuh gini modelnya, oh skripsi itu modelnya gini ya. Nanti kalau yang berikutnya nanti ada lagi ya, tahapannya ada lagi ya. Yang ketiga, identifikasi kemampuan dan kekuatan. Identifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pendekatan penelitian. Apa itu pendekatan penelitiannya? Yang berkaitan dengan apa? Kualitatif dan kuantitatif. Kalau judulnya mengarahkan laporan keuangan, maka kita bisa menggunakan dua pendekatan. Antara mau menggunakan pendekatan kuantitatif atau pendekatan kualitatif. Tambah bingung. Enggak ya. Saya akan jelaskan lagi ya. Saya akan lebih membahas ini ya. Saya akan lebih membahas. Nah, apa sih ya kuantitatif dan kualitatif? Saya yakin pasti kalian sudah dapat ya, di metode penelitian. Setidaknya sudah ada gambaran. Ya. Kualitatif. Nah, kalau kualitatif itu sederhananya namanya kuali ya. Kuanti. Kita ngambilnya di itu dulu. Kalau kuali itu kan berhubungan dengan apa? Kuanti. Kalau kuali berarti kualitas kan ya. Lebih ke arah kualitas. Ya, kalau kuanti berhubungan dengan apa? Jumlah kan ya, quantity. Ya, quantity. Nah, maka di sini adalah ya, kalau kualitatif itu ya, itu mengarahkan atau cenderung atau bukan cenderung lagi ya. Kualitatif itu adalah semua yang dilakukan yang berhubungan dengan analisa yang merupakan hasil. Oke. Hasil dari mana? Hasil dari pemikiran seorang peneliti yang sudah mengkonversikan semua data-data yang ditemukan dari subjek penelitian, dari angka, dari wawancara, dikonversikan menjadi sebuah menjadi sebuah pernyataan, menjadi sebuah pendapat. Yang kedua adalah terkait tadi pendekatan kuantitatif. Ya, kalau pendekatan kuantitatif ini adalah pendekatan yang memang sangat mudah untuk digunakan. Kenapa sangat mudah? Ya, karena pengolahan datanya itu adalah dapat dibantu. Ya, kalau kuantitatif ya itu ya sangat mudah. Kenapa sangat mudah? Karena pengolahan datanya dibantu oleh sebuah software. Software apa yang bisa membantu? Ada namanya SPSS, ada yang namanya Amos, ada yang namanya SEM, ada yang namanya Evius, ada yang namanya Stata, ada yang namanya R, dan lain sebagainya. Ya. Itu kalau kuantitatif.
Kuantitatif berbicara mengenai angka ya, kuanti mengenai angka, angkanya itu diolah, dibantu oleh sebuah software. Nah, kita hanya cuman apa? Mengartikan. Paham ya? Angkanya, angka 30, min 30 artinya apa sih kalau dalam bentuk laporan keuangan? Oh, artinya ada kenaikan ya atau ada penurunan sekian persen dari biasanya. Itu aja. Tapi kalau kualitatif, beda. Turun 0,5%. Ada penurunan sekian persen dari sebelumnya. Kenapa turun? Dicari, dibahas semua itu. Oh, karena ya penjualan yang tidak bla 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 bla. Oh, karena produknya banyak yang bla bla bla. Oh, karena sistemnya yang salah. Oh, karena suppliernya itu lari dan sebagainya. Dari judul dan kita mencari sebuah masalah, kan repot ya. Berangkat dari judul dan kita mencari sebuah masalah. Nah, ngeluh itu ya, sedih apa namanya, ngeri-ngeri sedap itu ya, berangkat dari sebuah judul dan mencari sebuah masalah. Ngeri-ngeri sedap itu ya. Beda kalau misalnya dari sebuah masalah dan membentuk sebuah judul. Wah, itu luar biasa itu. Ya, itu luar biasa. Ya, kalau dari judul mencari sebuah masalah yang ngeri-ngeri sedap ya, ngeri-ngeri sedap. Lalu kita harus berangkat mulai dari mana, Pak, untuk menentukan judul? Nanti saya akan kasih tahu lagi, ya. Minggu depan saya akan tambahkan lagi. Tahap berikutnya akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, itu aja yang perlu saya sampaikan. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Saya berharap kita ketemu di minggu depan juga masih seperti ini. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya.